kembali di Tembang Kesenian Japait, masih bersama saya Darka Aliando bintang tamu saya yang sangat luar biasa malam hari ini, spesial banget. Ada dari tadi ya Gubuk Literasi, juga sekarang ada dari Kopling. Nah pemirsa, kalau kita berbicara tadi anak muda, para mahasiswa dan berkolaborasi, kalau saya katakan ya tadi ada literasi, saya bilang kolaborasi dengan Nenek Nur ya, sangat luar biasa. Ketika gubuk itu mau digusur, dicegah sama anaknya, sama cucunya, Entong ya. Nah Entong ini bilang, Nek itu jangan digusur, coba Entong akan manfaatin untuk bisa berguna gitu. Tapi alhamdulillah mereka sangat luar biasa dan diapresiasi oleh teman-teman, khususnya mungkin yang hadir dari literasi hanya ada Bang Taufik dan Tong Paujan. Saya jadi ngomongnya Tong Paujan, nggak apa-apa ya, mewakili kakek lo gitu kan ya. Baik, bersama saya juga sekarang selain Gubuk Literasi juga ada dari komunitas Kopling. Saya nggak tahu Kopling itu apa, dan tadi ada Mas Sunandar, juga ada Mbak Ayu, juga ada abang yang pakai kacamata yang sangat luar biasa. Langsung aja kita akan berkenalan dengan beliau, dan mungkin perkenalan ini bisa membuatkan ada peribahasa ya. Ada peribahasa, tak kenal maka tak tanya. Jadi kita harus mengenal beliau, apa itu Kopling. Dan tentunya langsung aja ke siapa nih yang bisa, Mas Sunandar yang bisa itu pertanyaan dari saya. Tujuan didirikan mungkin untuk komunitas Kopling, dan yang paling jelaskan tolong, Kopling itu apa? Mungkin Mas Rahim. Oh Mas Rahim, Mas Rahim. Oke, terima kasih Pak. Kopling itu akronim dari Komunitas Perpustakaan Keliling gitu. Kita kenapa mengambil Kopling itu sebenarnya sebuah filosofi. Jadi ketika dalam motor atau mesin mobil gitu ya, kopling kan penghubung antara gigi transmisi dan roda. Jadi kopling juga akan menjadi penghubung antara masyarakat dan kita gitu. Untuk saya juga bilang apa ya Mas ya, aku mau ngomong apa, bahwa itu kopling itu ada hubungannya pasti dengan sepeda motor ya. Kalau saya bilang nggak ada penggerak, kalau kopling itu justru untuk menahan gitu kan, supaya motor itu nggak melaju cepat. Artinya di sini kalau saya bisa bahas, kopling itu sedikit banyak untuk bisa mengerem anak-anak supaya tidak ada kegiatan yang bisa positif lah. Nah baik, kopling itu adalah komunitas perpustakaan keliling. Nah beda dengan penjual cilok ya ini. Nanti juga ada namanya ya Mas ya. Iya. Tenang aja Mas, tenang Mas. Siap. Baik ya. Luar biasa Mas. Namanya juga cukup unik. Kopling saya baru tahu. Nah, didirikannya kapan itu? Tanggal deklarasinya itu tanggal 28 Oktober 2018. Siapa yang meresmikan itu? Bersama-sama. Iya. Jadi nggak ada ketua RT dan lain sebagainya Enggak. Karena semuanya rakyat. Hah? Semuanya rakyat. Saya juga sama rakyat. Kaum buruh saya malah. Jadi curhat. Biar rame tepuk tangan. Baik. Jadi memang itu bersama-sama. Baik, Mas Sunandar, tolong lebih dijelaskan lagi. Tadi kan tidak ada yang ketua, tidak. Maksudnya apa, Mas Sunandar? Mungkin kalau di Kopling sendiri berbeda dengan komunitas lain ya. Iya. Kalau di komunitas lain kan kita setiap ngambil keputusan harus dari ketua. Tapi kalau di Kopling sendiri kita karena memakai sistem kekeluargaan. Iya. Jadi kita ketika ayo nih kita bikin program kerja apa, kita setujunya kayak gimana. Jadi kita maju bareng-bareng gitu. Baik. Mohon maaf ya, saya tinggal dulu ya, nggak apa-apa ya. Selamat menonton aja. Sama pertanyaan saya buat Mbak Ayu nih. Tadi pertanyaannya sama dengan Mas Sunandar. Jadi apalagi Mbak kan ini kan ada laki-laki, Mbak mungkin perempuan ya. Seperti apa Mbak untuk menyikapi kopling tadi, sehingga Mbak bisa tertarik bergabung dengan kopling? Boleh? Langsung. Ya, terima kasih. Jadi awalnya itu kenapa saya tertarik
masuk di komunitas kopling ini, yang pertama udah akrab ya sama orang. Oh ya pastilah ya. Iya. Nah terus diajak untuk bikin komunitas. Bikin itu diajak motor-motoran enggak ya? Enggak dong. Bikin komunitas ya. Bikin komunitas. Nah yang programnya itu kita ngelapak tiap minggu sekali gitu kan. Dan sasarannya itu untuk anak-anak. Jadi di situ saya juga tertarik gitu. Karena sasarannya anak-anak. Tapi mohon maaf, Mbak masih kuliah? Masih. Untuk Mas masih kuliah juga, Mas? Ya sih. Masih di mana Mas kuliah? Di STB Global Mulia Cikarang. Mas sama. Satu universitas. Sama saya juga kuliah. Alhamdulillah saya ketemu dengan orang-orang hebat, mahasiswa dan mahasiswi. Saya jadi kayak mahasiswa juga nih. Amin. Amin. Baik, Mas Nandar. Ya. Ini tujuan didirikan, ini satu kepedulian ya. Tadi sudah saya paparkan berbeda sekali antara tadi ada gubuk literasi ya, karena diam di satu gubuk, ini kan keliling ya. Ini bagaimana sih saya belum nanya nih, kelilingnya pakai apa? Apa jalan kaki kayak orang, seperti apa sih kelilingnya? Kalau sebenarnya dari kegiatannya sendiri kenapa kita bikin keliling, tapi kita ngelapak gitu Pak. Ngelapak kayak orang jualan biasa aja, gelaran gitu. Itu jadi, di pasar-pasar atau di mana itu? Kalau sekarang kita fokus di Desa Mekar Mukti. Mekar Mukti Cikarang Utara. Di dekat desa apa enggak? Kalau sekarang masih difokus di depan PT Matel Jababeka 2. Oh, rame. Ini konotasi saya, pikiran saya kalau keliling itu pakai mobil atau pakai roda 3 ya kan, keliling gitu kan. Ternyata itu alamatnya di mana tadi untuk base campnya? Di Kampung Ciberem. Kampung Ciberem. Sebentar. Di kampung apa Mas? Ciberem. Ada ya kampung Ciberem? Kalau saya bilang Mas, samain sama saya itu kami mawon kayak kulot yang Jawi. Kampung Ciberem mungkin ya. Iya. Ciberem. Mas, ini ada nggak kampung Ciberem itu Mas di Google Map ada nggak sih? Ada. Ya, di sebelah mana sebetulnya kalau kampung Ciberem? Lebih jelasnya Mas. Lebih jelas. Supaya orang itu Desa ketika sekarang nonton di siaran TV dia akan berkunjung nih. Kampung Ciberem itu sebutkan daerahnya mana? Di Desa Mekar Mukti sih. Desa Mekar Mukti. Kalau dari kantor desa masuk ke belakang. Ke belakang ya, ke sana ya. Insya Allah kalau saya sih tahu ya, mungkin pemirsa. Jadi nggak jauh dari kantor desa Mekar Mukti itu nanti bisa masuk kalau dari arah Lemah Abang itu ke kiri setelah pintu Jababeka 10 kalau nggak salah, pintu Jababeka berapa terus nanti balai desa belok kiri. Kalau dari arah Pasir Gombong. Ya Pasir Gombong itu sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Nggak jauh ya Mas ya. Ya. Baik, jadi saya berharap ini juga menjadi sebuah motivasi ya, karena sangat luar biasa. Mas ini kan perantau pastinya ya Mas. Ya. Perantau ya Mas. Damel teng mriki nggih Mas nggih. Nggih. Nopo mboten damel? Usaha. Usaha nggih. Ya, nggih. Sadean? Oh, nggih, sadean. Alhamdulillah. Soto Mas. Mboten sadean jasa, Pak. Curhat. Bapak, yang penting dia bisa kuliah loh. Ini luar biasa. Makanya kalau orang sana itu kalau datang ke Bekasi, karena Bekasi itu pemirsa kalau saya bilang barometer untuk mencari kerja dan mencari makan ya. Makanya banyak orang Jawa di sana tuh totalitas kuat-kuat, apalagi kayak Mas ini, Mas siapa Mas lupa Mbak Rohim, Pak. Mas Rohim. Mas Rohim ini luar biasa. Justru ini yang perlu kita apresiasi ya, khususnya kepada pemerintah setempat tentunya. Bagaimana? Sebetulnya saya pengen nanya nih ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, kenapa sih mau terjun di kopling gitu loh ya? Untuk apa sih? Mbak Ayu kan masih kuliah. Pasti banyak beban yang harus di itu. Apa sambil kerja juga Mbak Ayu? Iya sambil kerja. Nah, apakah kan repot, capek lah gitu kan? Kenapa sih Mbak?
karena menambah kegiatan positif yang pertama di hari weekend, kedua terus peduli membaca juga, karena jujur saya juga minim ilmu, terus kurang juga minat baca, jadi ayo bareng-bareng gitu, ngajak yang mau baca, kita baca bareng. Baik. Saya juga kurang membaca, jadi saya juga nggak bisa baca, jujur ya Mbak. Tapi saya sangat luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Ayu, ada Mas Rohim, ada Mas Nandar. Ini orang-orang yang mungkin ini hanya mewakili, padahal anggotanya ada berapa sih? Yang aktif itu ada 5 orang. 5 orang. Nah itu satu kampus, saya itu satu kampus yang 5 orang itu. Cuma pada saat kita ngelapak, ada beberapa yang dari universitas lain seperti Pelita Bangsa ikut serta. Tapi optimis ya? Optimis dong. Selalu optimis ya Mas? Selalu. Sampai Soko Jawa nek rene orang optimis loh. Sampai Jawanya gitu Mas? Pulau Banjarnegara Pak. Banjarnegara apalagi ngapak nih Mas ya? Orang ngapak orang kepe. Jadi sama komunitas ngapak sekalian lah. Masih mau Banjarnegaraan Bok. Beri kencot lah. Nah ini saya menandakan bahwasanya program-program yang dilakukan ini saya isi daripada buku ya, taman bacaan. Yang dibaca itu bukunya buku apa saja? Siapa yang jawab silakan? Kalau dari buku sendiri kita ada bermacam-macam buku ya, karena kita tujuannya bukan hanya anak-anak, tapi juga teman-teman mulai dari SMP, SD, SMA sampai teman-teman pemuda, kuliah juga. Karena kan sekarang budaya membaca itu sangat minim di Indonesia. Bahkan apa ya, kita lebih sering membaca status orang lain daripada membaca buku gitu. Manfaatnya apa sebetulnya? Manfaatnya banyak, kita bisa menambah pengetahuan. Tambah lagi kita mungkin bisa membatasi kebiasaan kita yang sering membaca status orang lain gitu. Itu lebih banyak buku bahasa Inggris atau pelajaran sekolah atau buku sejarah? Sejarah ada, pelajaran ada, kita ada semua sih sebenarnya. Nah, ini di segmen yang terakhir nih untuk segmen ketiga ya. Untuk dari literasi ini ada berapa sih anggotanya untuk gubuk literasi? Kalau gubuk literasi ada 18 orang. 18 orang. 18 orang aktif, alhamdulillah. Aktif ya? Aktif. Luar biasa teman-teman. Ini luar biasa. 18 orang. Yang tidak aktifnya? Yang tidak aktifnya ya dari 44 ke 18 saja, sisanya itu gak aktif. Ya. Biasa Mas. Kan ada siang ada malam ya kan. Ada aktif, ada yang tidak aktif. Ini luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Dua komunitas ini yang malam hari ini menemani saya sangat luar. Saya juga ada pencerahan lah dari mereka. Saya belum terpikir loh. Saya belum terpikir ketika saya sudah tua apa yang harus saya lakukan biar saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ternyata anak-anak muda ini sangat luar biasa. Tentunya pasti berkeinginan saya ingin bermanfaat untuk orang banyak. Jangan kemana-mana, tetap di Tembang Kesannya Pahit. Namun kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tentunya nikmati lagu yang akan dipersembahkan dari Tembang Kesannya Pahit.